Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erwin Samsul, peserta Latsal CPNS Angkatan 28 Puslatbang KDOD LAN RI dengan NDH 11. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas agenda 3, yaitu ntar saya cek dulu untuk tugasnya. Analisis pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan isu rancangan aktualisasi. Nah, jadi di sini saya akan mencari dua responden, yaitu yang satunya mahasiswa, kemudian yang satunya adalah dosen. Oke, kita cari siapa dulu. Kebetulan ada mahasiswa lagi penelitian, kita coba tanya-tanya. Oke. Dari sini, kalau boleh minta waktunya sebentar. Lagi ngapain ya? Oh, lagi ngobrol. Kalau gitu saya minta waktu sebentar ya. Kalau saya sebentar. Oke, boleh ikut. Oke, selamat. Jadi nunggu mahasiswa mau bimbingan skripsi ya? Iya Pak, mau bimbingan skripsi. Ya, mungkin saya minta waktu sebentar aja, ya kurang lebih 5 menit lah untuk bertanya, tanya-tanya diskusi terkait dengan kampus. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa? Husnul Hatimah Said Pak. Husnul Hatimah Said. Ini mau bimbingan apa ya? Mau bimbingan skripsi Pak. Mau bimbingan skripsi, berarti mahasiswa tingkat akhir. Semester berapa? Semester 9. Semester 9, berarti sebentar lagi ya. Nah, masuknya kapan? 2018 Pak. Nah, 2018 ya. Oh, berarti pas banget tuh. 2018 kalau tidak salah kan masih offline ya. Nah, berarti mungkin bisa menggambarkan antara pembelajaran waktu offline itu gimana, baru pas pandemi itu gimana, kan berarti ngerasain semua nih, apalagi manusia tingkat akhir kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada kendala selama kuliah itu gimana pembelajarannya, atau ada apa gitu di penelitian kah, di mana aja menurut si Husnul nih? Kalau dari saya tuh Pak, kalau waktu pembelajaran kan yang kemarin offline tiba-tiba online kan, jadi yang waktu nge-zoom itu saya ngerasanya kurang optimal Pak. Jadi karena cuma melihat layar jadi monoton, terus interaksi sama dosen itu juga kurang. Terus kalau untuk masalah praktikum kan, kalau misalnya kita offline bisa praktek langsung, jadi saat penelitian kita masuk kita tahu cara kerjanya gimana. Tapi kalau waktu online cuma ngelihat dan digambarkan aja, jadi cuma terbayang-bayang di pikiran aja Pak, jadi nggak tahu pasti gimana cara kerjanya. Selain dua hal yang tadi, pembelajaran yang praktikum, kira-kira apa lagi ya yang menjadi sorotan gitu sebagai Husnul kan sebagai mahasiswa nih? Nah, kira-kira apa gitu? Kalau dari saya sendiri Pak, sama teman-teman yang lain biasanya modul. Iya, kayak misalnya mata kuliah farmakologi molekuler. Nah itu kan biasanya modulnya itu dari e-book yang biasanya dari luar negeri gitu kan, yang bahasa Inggris. Jadi biasanya harus pendalaman yang mantap gitu Pak untuk menerjemahkan bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin struggle-nya di situ. Jadi ya harapannya bisa ada buku ajar atau modul yang bahasa Indonesia, jadi kita juga bisa lebih mudah memahami ya, mulai dari istilah sampai aplikasinya gimana Pak. Oke, emang seberapa penting sih untuk yang farmakologi molekuler ini? Ajarnya harus diterjemahkan atau harus ada gitu? Penting Pak, karena kan kita harus memantapkan teorinya. Kalau misalnya teori kita aja nggak mantap, jadi gimana nanti pas penelitian ya. Kalau misalnya penelitiannya teorinya sudah mantap, jadi tinggal diaplikasikan di penelitian, jadi enak gitu ya. Memang belum dijelaskan detail ya kalau selama ini ya, maksudnya cuma hanya berdasarkan textbook itu aja ya. Iya. Oh, oke lah. Mungkin itu ya, nanti coba kita ini ya, maksudnya biar tahu dulu, nanti kita coba lihat dari paparan dari dosen juga supaya bisa lebih jelas dan bisa sinkron. Oke, terima kasih. Siapa? Husnul ya, Husnul
Hatima atas ini, maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, sambil nunggu juga ya, mumpung belum datang dosennya ya. 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 Saya izin keluar ya, Pak. Oh iya, makasih banyak loh ya. Selamat ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, karena tadi kita sudah wawancara untuk mahasiswa, sekarang kita untuk tanya dari dosen sendiri itu bagaimana. Oke, kita langsung saja ke salah satu dosen yang ada di sini. Udah. Oke. Permisi Pak, mau mengganggu waktunya. Jadi di sini saya ingin melaksanakan tugas salah satu peserta laksar. Jadi kebetulan ini tentang pemanfaatan teknologi informasi dan analisisnya, yang bisa menjadi isu terkait dengan aktualisasi nanti. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan sudah nanya ke mahasiswa terkait dengan masalah atau isu yang muncul, apalagi kan teknologi informasi ini semakin, apalagi pada saat pandemi itu semakin membumi lah, karena keterbatasan jarak dan waktu, dan kita tidak boleh berkumpul seperti itu. Nah, jadi kalau dari mahasiswa ini sudah ada, sekarang kalau dari segi dosen itu bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Pertama mohon maaf nih berantakan banyak tugas mahasiswa soalnya. Ya, jadi memang kita akui kemarin peningkatan penggunaan informasi teknologi IT itu sangat meningkat di masa pandemi ya, terutama di dunia pendidikan. Penggunaan Zoom, Google Meet itu sangat meningkat karena pandemi mau tidak mau kita harus tidak berkumpul, tidak dapat melaksanakan perkuliahan secara offline, atau perkuliahan harus dilaksanakan secara online, sehingga platform media pembelajaran berbasis IT yang online itu banyak digunakan. Ya, itu kelebihannya, artinya bisa dipakai di mana saja, kita berada di mana saja, yang penting ada jaringan internet, kita bisa kuliah, kita bisa mengajar. Ya, cuman kita tahu sendiri kendalanya kalau kita kuliah dengan sistem teknologi informasi, kita punya keterbatasan. Misalnya pada saat kita kuliah atau ini, kita menatap laptop dari pagi sampai sore, itu kan menyebabkan mata kita menjadi lenang, kan? Nah, ini menjadi hambatan-hambatan dalam sistem perkuliahan online tersebut. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya kan itu tadi kan kayak mungkin yang tadi kita tidak bisa memantau secara langsung, kira-kira ada nggak solusinya Pak untuk bisa mengatasi hal tersebut gitu? Ya, solusi-solusinya ya kembali ke kreativitas kita masing-masing dosen kan. Bisa dengan melakukan berbagai hal, misalnya dengan memberi tugas seperti ini, atau menambah tugas, atau juga mungkin dengan memberikan buku ajar yang kita sudah buat, sehingga mahasiswa juga walaupun misalnya tadi kurang paham dalam penjelasan yang diberikan dosen, ketika ada buku tersebut kan bisa belajar kembali dengan itu. Bahkan dari buku itu kalau perlu nanti kita dosen memberikan tugas dari situ. Ya, jadi semuanya fokus di situ. Jadi ada tambahan untuk mahasiswa bisa belajar kembali. Nah, jadi ya buku ini yang harus kita siapkan. Nah, kalau sekarang sistemnya masih online, ya mau tidak mau bukunya dalam bentuk online juga. Ya, misalnya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk apa gitu. Yang penting bisa diakses online oleh mahasiswa. Saya kira itu mungkin bisa salah satu solusi yang bisa kita berikan kepada mahasiswa. Oke, tadi kita sudah sama-sama menyimak dari pemaparan mahasiswa dan juga dari dosen, ternyata sama dan sinkron bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan solusi yang diberikan adalah salah satunya adalah pembuatan modul ajar. Modul ajar ini yang dibuat dalam contohnya saja kayak mata kuliah farmakologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.